merekayasa untuk merekayasa dalam sintetik biologi, kita akan banyak merekayasa promoter, RBS, target gene, dan juga terminator. Karena pada akhirnya dengan merekayasa 4 komponen ini, kita akan mendapatkan hasil yang benar-benar berbeda dari hasil yang sangat bervariasi dari perbedaan-perbedaan komponen-komponen yang kita rekayasa. Contohnya misalnya, di sini kita punya sintetik promoter untuk E. coli. Kalau kalian buka websitenya iGEM atau tadi lomba sintetik biologi terbesar di dunia, mereka punya database tentang atau koleksi berbagai macam koleksi sequence promoter, lalu RBS dan terminator yang memiliki tingkat kekuatan berbeda-beda. Contohnya di tabel ini kita di sini punya sequence promoternya E. coli. Di sini ada nama sorry, saya pakai laser pointer. Ya. Oke, nah di sini ada nama promoternya. Contohnya di sini adalah sequence-nya dan di sini merupakan kekuatan dari promoter. Satu ini merupakan 100%, maksudnya kekuatan yang paling tinggi, lalu di sini ada kekuatan yang kurang dari itu, misalnya 70%, ada yang bahkan cuma 1%, ada yang bahkan cuma 0% segala macam. Jadi di sini kita aplikasikan dengan misalnya kita fuse berbagai macam variasi promoter tersebut dengan protein yang menghasilkan warna. Misalnya di sini contohnya M-cherry protein. Cherry protein ini berfungsi untuk memberikan warna merah atau akan menghasilkan zat berwarna merah. Di sini bisa kita lihat bahwa dengan perbedaan promoter strength atau dengan kekuatan promoter yang berbeda-beda, walaupun dengan gen yang sama, kita bisa mendapatkan tingkat kecerahan warna yang berbeda. Di sini bisa dilihat dari mulai promoter yang paling rendah di ujung kanan bawah sampai ke promoter yang kekuatannya paling tinggi di ujung ujung kiri atas. Hal yang sama juga bisa diaplikasikan untuk merekayasa komponen lainnya seperti RBS dan terminator, karena RBS dan terminator ini juga bisa merubah-rubah tingkat ekspresi gen sesuai dengan kekuatan dari sequence tersebut. Nah, tadi kan tentang sintetik promoter di E. coli. Nah, sekarang kita masuk ke sintetik promoter di organisme lain, contohnya di Corynebacterium glutamicum. Tadi setelah Ibu Meita juga sampaikan bahwa ini merupakan bakteri yang saya pakai dalam PhD saya, karena Corynebacterium glutamicum ini merupakan salah satu bakteri yang paling terkenal di Asia Timur ya. Dan saya yakin sebenarnya kalian mungkin nggak aware kalau kita juga sebenarnya di Indonesia pakai bakteri ini sebenarnya. Namanya Corynebacterium glutamicum karena dia menghasilkan banyak sekali amino acid L-glutamat. Makanya namanya glutamicum. Nah, L-glutamat ini dihasilkan oleh Corynebacterium glutamicum dengan fermentasi tebu atau fermentasi glukosa menjadi L-glutamat. Dan pertama kali ini fermentasi ini dilakukan oleh Ajinomoto. Jadi bisa mungkin kalau kalian tahu linknya, jadi intinya adalah micin yang kalian makan atau sasa atau MSG yang kita makan selama ini itu merupakan produk dari hasil fermentasi Corynebacterium glutamicum. Ajinomoto adalah perusahaan pertama di dunia yang mengisolasi Corynebacterium glutamicum untuk menghasilkan L-glutamat dalam skala lebih dari 10.000 liter fermenter atau 10.000 liter bioreaktor. Jadi Corynebacterium glutamicum ini nggak cuma secara teori bisa diaplikasikan di lab, tapi juga telah diaplikasikan ke dunia industri dalam kurun waktu lebih dari 60 tahun. Jadi bakteri ini adalah proven industrial bakteri workhouse, bisa dibilang seperti itu. Nah, karena sangat terkenal, karena kita tahu value dari Corynebacterium glutamicum, di KAIS kita mencoba membuat sintetik promoter dari si glutamicum dengan berbagai macam kekuatan promoternya. Nah, caranya pertama adalah kita mengambil promoter yang kita tahu dari si glutamicum, template-nya, lalu kita membuat di sini template dari promoternya, lalu di tengah-tengahnya kita merubah-rubah 70 base pair dari sequence promoter tersebut menjadi random. Jadi kita order sintetis gen ke company dan kita minta mereka buat ngerubah 70 base pair di tengah-tengah promoternya si glutamicum, salah satu promoternya ya, ini kan promoter ada banyak kayak di genome. Kita ambil salah satu template, lalu kita ubah 70-nya secara random. Maka kita akan mendapatkan suatu library atau koleksi random promoter lebih dari jutaan macam promoter kan. Nah, untuk mengetahui mana promoter yang bisa mengekspresikan lebih kuat atau sedang atau lemah, kita menggabungkan koleksi promoter tersebut dengan
gen GFP atau green fluorescence protein yang tadi bisa di slide sebelumnya, yang menghasilkan warna atau membuat sel tersebut berpendar berwarna hijau. Dengan begitu kita bisa menggunakan high throughput screening atau screening dengan cepat menggunakan alat yang dinamakan dengan FACS atau Fluorescence Activating Cell Sorting. Nah, alat ini merupakan alat yang sangat sophisticated ya, harganya setahu saya sampai ratusan miliar, dan dengan alat ini kita bisa mensorting sel dengan tingkat fluorescence yang berbeda-beda dengan kecepatan lebih dari 20.000 sel per detik. Dengan kita memiliki jutaan library, maka kita hanya membutuhkan waktu sekitaran berapa menit atau bahkan jam untuk mensorting sel berdasarkan tingkat fluorescence-nya. Lalu setelah kita mengkelompokkan sel berdasarkan tingkat fluorescence-nya tadi, kita sequence balik sel tersebut dan kita akan menemukan mana promoter sequence yang menghasilkan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan fluorescence dari GFP tadi, yang paling tinggi, mana yang sedang, dan mana yang rendah, seperti itu. Dan dengan hasil dari FACS tadi, kita sekarang mendapatkan 3 grup promoter yang dikelompokkan menjadi high, intermediate, dan low expression group. Lalu kita juga akhirnya kita cek pakai SDS page, berapa jumlah protein terekspresi, dan kita bisa melihat di sini link antara intensitas GFP dengan banyaknya protein. Jadi benar bahwa dengan protein yang terekspresi secara lebih banyak, yaitu di sini SDS page-nya lebih tebal di grup H ini, maka juga intensitas fluoresennya juga relatif lebih tinggi dibanding dengan yang intermediate ataupun yang low group. Oleh karena itu sekarang kita di lab saya kita memiliki koleksi berbagai macam jenis promoter untuk C-glutamikum, sintetik promoter yang dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Jika kita membutuhkan ekspresi yang tinggi, kita memakai promoter untuk yang dari H group. Kalau kita butuh ekspresi yang rendah, kita pakai dari yang L group, seperti itu. Nah, kalau tadi kan sintetik promoter nih. Nah, sebenarnya ada juga cara lain untuk mencari native promoter. Kalau sintetik itu kan literally dia sintetik ya. Dia aslinya tuh nggak ada di alam gitu promoter ini. Tapi kalau native promoter, kita mencoba buat mencari promoter yang sebenarnya ada di bakteri tersebut dan tingkat ekspresinya tuh berbeda-beda di fase pertumbuhan yang juga berbeda-beda. Nah, caranya adalah di paper ini grup dari China, mereka mencoba buat menggunakan RNA sequencing. Kalau kalian tahu RNA sequencing itu kalian mendapatkan profil gen mana dari RNA sequencing itu kalian mendapatkan disebutnya expression heat map seperti ini. Kalian mendapatkan profil gen mana yang sangat aktif, gen mana yang tidak aktif. Nah, dengan teori bahwa gen yang aktif pada saat tertentu atau tidak aktif pada saat tertentu, di depan gen tersebut seharusnya ada promoter region. Biasanya sekitar 200 sampai 500 base pair di depan atau upstream dari gen tersebut. Nah, mereka akan mengisolasi promoter sequence yang di depan gen tersebut, tergantung apa gen tersebut aktif atau tidak, lalu akan mereka ngebuat library. Caranya seperti di gambar ini ya, dari awalnya mereka nge-culture sel, lalu mereka nge-harvest selnya, lalu mereka mengekstrak RNA, dan mereka nge-harvestnya itu di berbagai macam fase kehidupan, misalnya di lag phase, di exponential phase, di stationary, dan di until stationary setahu saya. Mereka cuma sampai jadi mereka memiliki beberapa sampel RNA sequencing dari berbagai macam growth phase of bakteria dari si Corynebacterium glutamicum ini. Dan hasilnya mereka mendapatkan bahwa beberapa gen sangat aktif pada saat early log phase, namun tidak aktif pada saat stationary phase. Atau ada juga gen-gen yang sangat aktif saat log phase sampai di fase akhir stationary phase. Contohnya di sini, kalian mungkinnya agak kecil ya, tapi bisa lihat di sini nomor 1 ini ada namanya gen NCGL 1676. Ini gen ini sangat aktif, dia nomor 1 pada saat post log phase atau 24 jam setelah fermentasi sampai di akhir fermentasi sampai 60 jam dia masih menjadi gen yang sangat aktif. Bisa dilihat di sini sangat berbeda intensitas fluoresensnya dari gen ini dengan gen-gen yang lain. Oleh karena itu mereka berhasil membuat koleksi native promoter dari si glutamicum ini yang memiliki banyak tingkat kekuatan
kekuatan dari ekspresinya di berbagai macam fase pertumbuhan. Dan ini sangat merupakan tool yang sangat powerful jika misalnya kita pengen mengekspresikan suatu gen, tapi hanya di early phase. Kita nggak mau dia misalnya terekspresi di stationary phase gitu. Nah, kita akan pakai promotor-promotor yang hanya aktif di early phase, atau mungkin kita pengen kebalikan, kita pengen gen ini hanya terekspresi di akhir stationary phase, nggak mau di early atau di early late phase, atau mungkin di exponential phase gitu. Nah, kita pakai promotor-promotor tersebut. Nah, ini merupakan salah satu tools yang sangat powerful yang akan bisa digunakan untuk aplikasi synthetic biology maupun metabolic engineering. Nah, lalu kita lanjut pembahasannya masih seputar ekspresi gen, yaitu tentang monocistronic dan polycistronic. Saya yakin juga udah pada paham tentang hal ini, tapi reminder aja, kalau mostly di prokaryotik itu kita memiliki polycistronic, jadi satu promoter, tapi ada multiple gen di situ, lalu dipisahkan dengan ribosom site masing-masing, atau SD di sini sign Dalgarno sequence atau RBS. Sedangkan kalau di eukaryotik itu biasanya monocistronic sequence seperti itu. Nah, gimana sih kita bisa memanfaatkan operon pada bakteri? Nah, kita akan fokus ke situ. Gimana kita bisa memanfaatkan operon dalam polycistronic gene expression ini untuk synthetic biology. Nah, di sini contohnya merupakan salah satu kerjaan dari teman lab saya di KAIS. Ceritanya dia ingin memproduksi acrylic acid dari glukos menggunakan E. coli. Kalau kita lihat di sini, jalur metabolisme acrylic acid dari glukos itu ada dari mulai di sini pasti glycolysis, lalu acetyl CoA, lalu masuk ke TCA cycle atau siklus Krebs, lalu di sini menghasilkan alaspartate, lalu beta-alanin. Nah, semua gen dari glukos sampai beta-alanin ini merupakan gen yang sudah ada di E. coli. Jadi ini native gene lah, bisa dibilang. E. coli secara alami bisa menghasilkan beta-alanin. Namun setelah beta-alanin stop di situ. E. coli tidak bisa menghasilkan lebih dari beta-alanin. Nggak bisa menghasilkan beta-alanin CoA, lalu acrylic CoA, dan acrylic acid. Jadi mereka harus introduce atau mensisipkan 3 gen baru untuk menghasilkan acrylic acid, yaitu adalah ACT, SCL2, dan YCIA untuk menghasilkan acrylic acid. Nah, namun di sini muncul problem untuk mengekspresikan ketiga gen ini. Konfigurasi apa yang harus dipakai? Apa gen mana yang harus di depan, gen mana yang harus di belakang, gen mana yang harus di tengah? Apakah masing-masing harus dikasih promoter ataukah bisa kita operon? Nah, itu merupakan trial and error yang harus mereka coba, dan mereka harus mengetahui mana konfigurasi gen yang paling efektif, yang paling efisien untuk menghasilkan acrylic acid. Dan bisa dilihat di sini bahwa ternyata konfigurasi nomor 2 di sini, yaitu adalah dengan masing-masing gen memiliki promoter masing-masing, itu yang paling bagus untuk menghasilkan acrylic acid. Bisa dilihat di sini sekitaran lebih dari 60 mg per liter of acrylic acid dihasilkan. Itu sangat sesuai dengan ekspektasi kita ya, karena dengan masing-masing gen memiliki promoter, maka juga akan menguatkan ekspresi setiap gen tersebut. Namun di sini yang pengen saya highlight adalah perbedaan antara konfigurasi 1 dan konfigurasi 5. Konfigurasi 1 di sini masih mirip sebenarnya, hanya satu operon, satu promoter di depan, lalu semuanya menjadi single operon di sini. Dan konfigurasi 5 juga sama, di sini ada satu promoter aja, lalu semua jadi single operon. Namun sekarang perbedaannya adalah posisi gennya. Di sini posisi terdepannya adalah ACL2, lalu ICT, lalu YCIA, sedangkan yang konfigurasi 5 itu SCT-nya di depan, lalu baru SCL2. Tapi hasilnya sangat berbeda. Di sini nomor 5 itu jauh lebih rendah produksi acrylic acid dibanding dengan konfigurasi 1. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata semakin dekat dengan promotor, itu ekspresi gennya semakin kuat. Dan di sini dibuktikan bahwa ternyata memang ACL2 ini yang responsible buat ngekonversi beta-aryl CoA ke acrylyl CoA, ini merupakan bottleneck enzyme. Ini enzim yang perlu diekspresikan secara lebih kuat dibanding dengan gen-gen yang lain. Oleh karena itu dia harus didekatkan lebih ke promoter dibandingkan dengan gen-gen yang lain. Jadi posisi dalam operon itu sangat penting, dan dari situ kita bisa beda posisi, kita bisa mendapatkan perbedaan ekspresi gen yang akan menentukan nanti hasil dari target produk kita
ke depannya gitu. Sekarang kita bahas sedikit tentang regulasi gen. Mungkin juga udah pada paham tentang hal ini karena pada akhirnya regulasi gen itu sangat penting karena tidak semua kita tahu bahwa hasil dari evolusi jutaan tahun suatu makhluk hidup termasuk bakteri itu pada akhirnya tujuan akhirnya hanya untuk survive seperti itu. Jadi sel akan terus berusaha untuk mengefisiensikan energi dan resource-nya untuk survival, bukan untuk menghasilkan produk yang kita mau. Jika memang tidak dibutuhkan, maka dia akan mencoba buat merepress atau bahkan meng-off-kan ekspresi gen-gen yang tidak diperlukan. Dan saat diperlukan, mereka baru akan mengaktifkan ekspresi dari gen-gen tersebut. Nah, regulasi dalam ekspresi gen ini bisa dibedakan menjadi dua level, yaitu genetic level dan cellular level. Untuk saat ini kita fokus dulu ke genetic level, yaitu salah satunya adalah represi dan induksi. Contohnya dalam kasus lakoperon, di sini mungkin juga udah diajarkan ya di mata kuliah genetika, lakoperon ini merupakan salah satu study case yang paling terkenal lah ya, karena lakoperon ini yang ada di E. coli itu adalah consist oleh like I atau gen like I di sini adalah interference I-nya. Jadi dia itu gen ini mengekspresikan protein yang disebut dengan repressor atau lac repressor dan dia akan terus aktif. Dan si repressor ini jika tidak ada keberadaan laktos dalam sel E. coli, maka like I akan terus diekspresikan dan dia akan nempel di depan promoter, yaitu di operator site. Dengan dia menempel di depan promoter, maka RNA polymerase tidak bisa maju ke depan. Dia tidak bisa buat mengekspresikan like Z. Jadi bisa dibilang dengan ketidakhadiran laktos, maka tidak ada ekspresi dari like Z. Like Z ini diperlukan sebagai enzim yang memecah laktos menjadi glukos dan galaktos. Jadi ini salah satu regulasi yang dipakai oleh bakteri, di sini contohnya E. coli, untuk mengefisiensikan resource-nya dia, energinya, dan proteinnya, amino asidnya juga. Jika tidak dibutuhkan, mereka akan turn off atau menonaktifkan ekspresi dari gen-gen tersebut. Lalu akan menjadi cerita lain jika tiba-tiba muncullah laktos. Misalnya di sini laktos kita sebut sebagai inducer, atau mungkin kalau kita di lab kita nggak pakai laktos tapi kita pakainya disebutnya IPTG. Secara struktur mirip sama laktos dan dia sama-sama mengaktifkan lakoperon. Nah, keberadaan laktos dalam sel akan mengikat protein repressor dari LAC-I tadi, lalu akan membuat repressor atau LAC-I ini menjadi inaktif atau nggak aktif. Dengan dia nggak aktif, dia nggak bisa nempel di operator lagi. Oleh karenanya, maka RNA polymerase sekarang tidak memiliki hambatan untuk mengekspresikan LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A di situ. Dan ini merupakan operon dari gen-gen yang merupakan bagian dari lakoperon, dan di sini beta galactosidase merupakan hasil produk dari LAC-Z yang akan memecah laktos. Tadi kan ada keberadaan laktos ya, laktos menjadi glukos dan galaktos. Nah, singkat ceritanya kita bisa nih menggunakan analogi atau logik dari regulasi ini untuk aplikasi sintetik biologi. Ada juga regulasi tentang aktivasi, bukan represi. Dengan keberadaan activator atau enhancer ini, kita bisa menguatkan transkripsi gen. Tapi kita nggak ngebahas ini karena kita akan ngebahas ini mungkin di pertemuan berikutnya karena ada hubungannya dengan CRISPR. Itu salah satunya penggunaan CRISPR adalah CRISPR activator untuk meningkatkan ekspresi dari gen. Kita akan bahas insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita udah bahas tadi central dogma, kita udah bahas gene expression, lalu regulasi juga, dan komponen-komponen dalam ekspresi gen. Nggak lengkap kayaknya kalau kita nggak ngebahas tentang molecular cloning. Dalam molecular cloning ini kita ada beberapa komponen yang sebenarnya atau tahapan-tahapan yang dipakai untuk melakukan molecular cloning, seperti contohnya kita butuh plasmid factor, lalu ada PCR, gel electrophoresis, ada assembly, transformation, dan DNA purification. Namun mungkin kalian udah pernah dapat juga ilmu ini dari atau bahkan udah praktikum tentang PCR, gel electrophoresis sampai transformation, dan saya akan fokus hanya di plasmid di sini karena tentang plasmid ini kita akan banyak menggunakan plasmid dalam aplikasi
sintetik biologi, dan menurut saya kurang afdol kalau kita nggak benar-benar memahami fungsi atau fungsi dari plasmid itu bisa buat apa aja sih? Apakah hanya untuk ekspresi protein ataukah bisa juga untuk yang lain-lain? Nah, plasmid sendiri itu sebenarnya merupakan uh, untayan DNA yang berbentuk sirkular dan dia terpisah dari kromosom organisme atau dari genom, sehingga plasmid ini bisa bereplikasi secara independen dari kromosomal DNA tersebut. Jadi jika biasanya kromosom bakteri itu hanya ada satu buah dalam satu sel, kan biasanya bakteri itu kromosomnya satu ya. Walaupun ada beberapa exceptional kayak bakteri lain yang memiliki lebih dari satu kromosom, tapi di sini kita ngebahas tentang bakteri yang punya satu kromosom, lalu dia memiliki plasmid. Dan plasmid ini dia bisa nggak cuma satu, tapi dia bisa multiple copy, bisa beberapa buah, misalnya 10 dalam satu sel seperti itu. Karena dia memiliki origin of replication dan bisa mereplikasi secara independen di luar dari replikasi kromosomal DNA-nya si bakteri tersebut. Nah, komponen-komponen esensial dalam plasmid itu ada 3. Yang pertama itulah origin of replication, yang tadi buat dia bereplikasi secara independen dari hostnya, dari kromosom host tersebut. Lalu ada selective marker, di sini bisa kita pakai antibiotik marker, misalnya ampicillin resistance genes atau tetracycline resistance genes. Dan yang paling penting juga ada cloning site, di mana kita bisa mengklon atau mensisipkan gen-gen yang kita mau dimasukkan ke dalam plasmid tersebut. Nah, untuk orinya, replikasi dari plasmid itu biasanya yang pasti kita harus punyai origin of replication buat E. coli, karena kita mostly memakai E. coli untuk sehari-hari, untuk apa? Untuk molekular cloning sehari-hari kita pakai E. coli. Pun walaupun sebenarnya plasmid tersebut pada akhirnya kita akan masukkan ke organisme yang lain, let's say misalnya si glutanicum, maka kita membutuhkan 2 ori sekaligus, ori buat E. coli dan ori buat bakteri yang kita tuju berikutnya. Jadi satu plasmid memiliki 2 ori, tergantung dari tujuan dari bakteri mana yang ingin kita masukkan si plasmid ini. Lalu juga selective marker, ini juga perlu dipakai nggak cuma di E. coli, tapi juga perlu dicek apakah bakteri atau organisme kita yang selanjutnya itu kompatibel dengan resistance marker yang kita masukkan ke dalam plasmid tersebut. Misalnya kalau untuk ampicillin itu Corynebacterium glutamicum itu nggak bisa kita masuk. Misalnya ada plasmid E. coli yang let's say ini PBBR 322, ini salah satu contoh plasmid yang paling banyak dipakai. Ini dia pakai antibiotik resistance itu ampicillin dan tetracycline. Dan dia di sini ada ori buat E. coli-nya. Let's say kita di sini nambahin ori buat Corynea-nya. Nah, itu nggak cukup karena apa? Karena pertama Corynea juga resistance genes-nya itu nggak bisa ampicillin. Somehow kalau kita pakai ampicillin, Corynea tetap mati di situ karena gen buat resistance ampicillin. Karena kita harus paham juga gimana cara antibiotik ini bekerja gitu. Ampicillin ini lebih banyaknya itu mentarget, setahu saya, dinding sel. Seingat saya pokoknya itu ada hubungan dengan membran sel ya. Seingat saya kalau nggak salah ampicillin itu. Sedangkan dan E. coli itu adalah gram negatif bakteri ya, sedangkan Corynea itu adalah gram positif. Jadi ada perbedaan resistensi di sana gitu. Nah, ini harus benar-benar dicek dulu apakah plasmid tersebut kompatibel di organisme yang kita pakai atau enggak. Dan di sini yang juga pengen saya highlight adalah ada berbagai macam jenis ori, terutama untuk di E. coli. Ada origin of replication yang bisa memberikan medium copy number, misalnya di sini dengan PBR 322 ini, satu plasmid ini jika kita transform ke E. coli, maka akan menghasilkan sekitar 20 kopi plasmid per sel. Dan jika kita pakainya PUC19 atau PUC19 ini, kita bisa menghasilkan lebih dari 100 kopi plasmid. Makin teorinya sebenarnya makin banyak kopi of plasmid, maka makin banyak juga gain of interest di sana, dan seharusnya ekspresi gennya juga makin kuat. Namun sayangnya teori terkadang tidak seperti kejadian di lapangan ya, karena pada akhirnya terlalu kuat ekspresi tidak serta-merta juga mengindikasikan atau membuat ekspresi gen semakin kuat. Ekspresi gen kuat juga tidak berarti produk akhir menjadi lebih tinggi dari yang sebelumnya seperti itu. Jadi ada banyak
komponen atau regulasi-regulasi di tengah-tengah. Makanya kenapa tadi saya sangat menekankan memahami tentang central dogma, lalu memahami benar-benar tentang ekspresi gen, karena banyak regulasi yang perlu kita harus consider dan perlu kita otak-atik, karena pada akhirnya komponen penting dalam static biology ini pada akhirnya adalah regulasi-regulasi tersebut. Dengan mengotak-atik regulasi tersebut, kita bisa menggunakannya sebagai biosensor, kita bisa menggunakannya sebagai diagnostik test dan berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan hanya dengan mengotak-atik proses-proses dari central dogma seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi tentang plasmid, sekarang kita ngebahas tentang multiple plasmid, karena semakin ke sini nih kita semakin banyak melihat aplikasi genetik biologi yang membutuhkan banyak gen. Misalnya contohnya, tadi misalnya insulin itu kurang lebih yang dibutuhkan satu atau mungkin dua gen untuk menghasilkan insulin. Kalau nggak salah satu kalau nggak salah untuk menghasilkan insulin. Sedangkan untuk menghasilkan protein-protein yang besar ataupun buat menghasilkan let's say antibiotik, drugs, komponen itu kita memerlukan berbagai macam gen dalam suatu kita nyebutnya biosynthetic gene cluster gen yang mungkin size-nya tuh bisa dibilang lebih dari 10.000 base pair atau bahkan lebih dari 20.000 base pair. Nah, plasmid sendiri memiliki sebenarnya limit untuk kita bisa mensisipkan gen atau kita terkadang menyebutnya sebagai kargo. Jadi kargonya plasmid itu kargo yang bisa dimasukkan ke dalam plasmid itu biasanya ada limitnya sekitaran 10.000 sampai 15.000. Lebih dari itu plasmid akan menjadi unstable. Unstable di sini maksudnya adalah akan hilang setelah beberapa generasi gitu. Karena dia sangat kewalahan untuk dalam proses replikasi tadi, dia kewalahan untuk mengerahkan segala resource untuk mereplikasi plasmid yang segitu besarnya. Nah, oleh karena itu kita terkadang membutuhkan kita membagi klaster tadi menjadi beberapa bagian dan kita membutuhkan multiple plasmid dalam satu sel. Di sini E. coli itu memiliki setahu saya ya bisa sampai 5 plasmid 5 jenis plasmid maksudnya 5 jenis bukan copy number ya tapi jenis plasmid 5 jenis plasmid dalam satu sel E. coli. Nah, untuk menentukan plasmid mana yang bisa dia itu barengan atau enggak, kita harus melihat dari origin of replication atau dari ORI-nya. Di sini kita punya table, di sini contohnya hanya ada 3 ya. Ada incompatibility group, di sini ada beberapa jenis ORI, ada copy number-nya, lalu di sini juga ada incompatibility group. Teorinya adalah jika kita ingin memasukkan plasmid atau kita ingin co-transform plasmid ke dalam satu sel yang sama, kita harus menggunakan plasmid yang origin of replication-nya itu berbeda. Misalnya di sini kita pakainya PUC19 atau PBR322 dengan PACYC. Because PYCIC ini dia itu orinya itu grup B, sedangkan PBR322 itu kan grup A. Jadi mereka itu bisa barengan, bisa co-living lah, kayak co-transform together gitu. Misalnya di sini kalau PBR322 itu contohnya 10 kopi, lalu PAC-nya ada 5 kopi di sini, lalu setelah mereka ini membelah selnya, let's say membelah diri, lalu terjadi replikasi, maka pada akhirnya akan kembali menjadi 10 dan 5. Jadi bagian porsinya itu akan selalu sama gitu, rasionya. Tapi kalau kita pakai plasmid dengan incompatibility group yang sama, misalnya kita pakai PUC19 yang dia itu adalah grup E, lalu PBR322 yang dia juga adalah grup E, maka saat nanti sel membelah diri, karena origin replikasinya kan sama nih, nanti sel itu akan mikirnya itu ini berarti plasmid PUC19 dan PBR32 ini yang merupakan plasmid yang sama gitu. Jadi mereka akan totalnya yang penting 10 kopi, mau PUC-nya 10, mau PUC19-nya 10 dan PBR32-nya 0 atau bahkan sebaliknya atau mungkin 55, intinya mereka akan sel akan merecognize kalau intinya total itu harus ada 10 aja. Tapi mereka nanti ujung-ujungnya akan kehilangan salah satu dari jenis plasmid ini gitu. Dan ini akan sangat berbahaya jika kita kehilangan salah satu jenis plasmid. Jadi pada akhirnya nanti kita tidak bisa menghasilkan produk atau target produk yang harusnya kita hasilkan. Jadi ini benar-benar salah satu teori dasar yang harus dipahami untuk
aplikasikan synthetic biology. Dan di sini ini sebenarnya teori terakhir sebelum saya masuk ke uh, study case. Jadi saya sudah menyiapkan sedikit study case. Di sini saya menyiapkan salah satu cerita tentang heterologous gene expression of indigodine atau indigo. Tapi sebelumnya saya pengen sedikit ada kuis nih kecil. Apakah ada yang tahu kenapa sih kita harus pakai E. coli terus untuk plasmid cloning gitu? Mungkin bisa langsung di chat. Karena selama ini kan selalu contohnya tuh E. coli dan untuk plasmid cloning itu kayaknya harus E. coli terus. Kenapa E. coli dan ada nggak sih sebenarnya mengganti E. coli? Mungkin bisa di chat atau langsung bicara aja. Udah tuh ada dari siapa? Bintang. Cepat, Bintang, sederhana. cepat, sederhana. Boleh. Apakah ada lagi yang mungkin yang lebih apa ya? Yang lebih saintifik. Yang lainnya silahkan. Kenapa Pasti udah kita pernah dibahas lah ya. Saya yakin. menggunakan E. coli? Kenapa kita harus pakai E. coli gitu? Atau misalnya saya mau pakai si glutamicum, saya mau pakai yeast, saya mau pakai mammalian cell. Tapi pada akhirnya kita mengkonstruksi plasmid itu pasti E. coli lagi, ujung-ujungnya di E. coli dulu, nanti di plasmidnya baru diekstrak, lalu baru ditransform lagi nanti ke organisme selanjutnya gitu. Tapi kenapa harus E. coli? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak di apa ya? Oh, itu ada dari Oh Andika. iya betul. Oke, ini jawabannya sebenarnya saya yakin pasti udah pada tahu semua juga ya, tapi mungkin banyak yang malu juga. Sebenarnya jawabannya udah benar. Yang pertama, E. coli itu organisme bakteri yang cepat, tumbuhnya tuh cepat banget kan ya. Kalau kita let's say transform, kita cloning plasmid sore ini, besok pagi tuh udah tumbuh dan kita langsung bisa mini prep misalnya, kita bisa langsung mengekstrak plasmidnya. Dan dia tumbuhnya cepat juga, dia sederhana di sini maksudnya adalah mungkin genomnya lebih sederhana ya, nggak punya regulasi-regulasi yang membuat kita tuh eh, keribet gitu untuk mengkloning. Soalnya ada beberapa bakteri sebenarnya yang dia itu nggak suka disisipkan plasmid. Jadi bakteri tersebut memiliki sistem pertahanan molekuler di mana jika ada untayan DNA asing masuk, lalu dia akan menghancurkan itu. Nah, E. coli somehow itu dia nggak punya, jadi dia lebih apa ya lebih open lah terhadap DNA asing gitu. Nah, ntar salah satu uh, mekanisme kenapa ada bakteri yang nggak suka untuk dimasukkan untayan DNA itu akan nyambung ke CRISPR karena CRISPR itu merupakan sebenarnya mekanisme pertahanan diri bakteri dari serangan virus atau dari serangan untayan DNA yang asing seperti itu. Dan salah satunya juga karena genomnya sudah terkarakterisasi benar, terima kasih Andika dan Bintang. Dan ada juga banyak strain yang sudah di-establish ya juga. Ini juga benar sih karena strainnya E. coli udah banyak yang dikomersialisasi. Jadi mereka sudah mengengineer beberapa strain E. coli yang mereka jadi strain E. coli-nya lebih siap dan lebih mampu untuk meng-carry plasmid dan lebih efisien buat kita ekstrak juga. Dan yang paling penting itulah sebenarnya sudah banyak sebenarnya grup-grup maksudnya grup riset di Amerika maupun di Eropa yang mencoba buat mereplace E. coli. Karena pada akhirnya mereka merasa E. coli ini sebenarnya hanya aji mumpung bisa dibilang karena somehow E. coli itu dipakai memang di berbagai macam grup dan kita udah terlanjur paham banget E. coli, ya udahlah pakai aja E. coli gitu. Ada juga yang berpikir seperti itu, oleh karenanya mereka mencoba ngecek atau mencari-cari lagi ada nggak sih sebenarnya bakteri yang jauh lebih efisien, misal tubuhnya lebih cepat atau mungkin proses ekstraksi DNA-nya lebih simple buat plasmid misalnya. Kalau E. coli kan kita biasanya tetap harus memakai kayak kloroform atau mungkin pakai etanol segala macam ya. Atau juga pakai commercial kit gitu. Yang paling terkenal itu adalah upaya dari George Church, salah satu ilmuwan biologi molekuler terkemuka di Harvard. Dia mencoba mengenalkan bakteri baru yang disebut dengan Vibrio nitrogens. Vibrio nitrogens ini bakteri bakteri yang menyukai asin atau bakteri yang menyukai kadar garam tinggi
Dan bakteri ini jauh lebih cepat dibanding E. coli. Kalau nggak salah, bahkan kalau kita transformasi dia pagi, sorenya itu langsung tumbuh gitu. Dia sangat-sangat cepat dibanding dengan E. coli. Namun lagi-lagi ada semacam resistensi dari beberapa grup riset yang mereka sudah enjoy lah, udah nyaman gitu, dan pasti juga dari company, karena company sudah berbagai macam molecular company itu sudah menggelontorkan dana yang nggak sedikit buat membangun kit-kit khusus E. coli gitu kan. Kalau tiba-tiba ada bakteri baru nih, wah akan harus riset lagi, bikin molecular tools lagi dari awal gitu. Jadi pada akhirnya upaya tersebut tidak berhasil, tapi Vibrio nitrogens ini lumayan terkenal sekarang sebagai salah satu bacterial host buat memproduksi beberapa zat kimia, karena dia juga memiliki karakteristik yang lebih unggul dibandingkan dengan E. coli sebagai bacterial host buat memproduksi berbagai macam bioproduk. Ini hanya ya, sedikit intermezzo sebelum kita masuk ke study case. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, boleh langsung dilempar pertanyaan, nanti coba saya jawab jika saya bisa, sebelum kita masuk ke sesi case study yang pertama. Silakan pertanyaan dulu, Bilkis. Oke, halo Kak, perkenalin. Aku mau nanya tadi yang dibilang kalau misalnya dalam satu bakteri itu ada beberapa plasmid, orinya tuh harus beda tuh kenapa ya Kak? Oke. Balik ke sini ya. Teorinya seperti yang tadi saya udah jelaskan sedikit. Teorinya itu sebenarnya jika orinya sama, maka bakteri itu akan bakteri komponen dari proses replikasi yaitu DNA polymerase, dia akan merecognize kalau walaupun ini sebenarnya misalnya let's say kita punya PUC19 lah, di sini ada PUC19 dan PBR322 ini orinya sama ya. PUC19 dan PBR itu sama-sama orinya PBMB1. Padahal let's say di PUC19 kita masukin gen A, lalu di PBR322 kita masukin gen B. Nah, gen A plus gen B ini jika kita masukkan ke satu sel, maka dia akan masukkan produk yang disebut misalnya X, seperti itu. Tapi syaratnya harus dua gen ini A dan B ini harus ada di satu sel. Nah, jika kita masukkan PUC19 dan PBR322 dalam satu sel, tapi orinya sama, maka komponen dari proses replikasi yaitu DNA polymerase akan merecognize kalau sebenarnya PUC19 dan PBR322 ini adalah plasmid yang sama gitu. Dan mereka tidak membedakan ini. Intinya mereka akan mereplikasi kedua-duanya ataupun bahkan hanya salah satu dari mereka, intinya copy number-nya akan sama. Agak masuk akal nggak maksudnya? Jadi dia akan tidak ada pembeda gitu antara plasmid A dan plasmid B. Komponen dari proses replikasi atau DNA polymerase tidak bisa membedakan. Ternyata yang kita pengen itu kan PUC19 dan PBR322 ini akan terus ada kan terreplikasi secara sesuai dengan rasionya masing-masing gitu. Misalnya 10 kopis tapi 55 terus rasionya selalu sama. Tapi ternyata DNA polymerase tidak bisa merecognize itu karena orinya mereka sama. Jadi DNA polymerase ujung-ujungnya hanya akan mereplikasi yang penting totalnya 10 kopi. Mau itu PUC19-nya 10, PBR322-nya 0, atau PUC19-nya yang 0, PBR322-nya 10, atau bahkan 1:9, 8:2, intinya totalnya 10. Jadi tidak ada perbedaan antara kedua plasmid ini gitu. Makanya orinya harus berbeda. Oh, oke. Makasih Kak, udah jelas. Ya. Ada lagi? Oh, punten Bu Mei, ini sampai jam 3 berarti ya? 2 jam ya? 2 jam kalau untuk waktu kuliahnya. Oke, sip. Ya, ini masih ada 1 jam lagi berarti ya, kurang lebih ya. Iya, 52 menit. Silahkan aja Pak Gifari. Ini cuma satu lagi sih sebenarnya tentang ini. Oke, saya masuk ke study case 1 ya. Jadi ini merupakan sebenarnya salah satu project PhD saya yang saya mulai pada tahun 2020 projectnya pada saat itu, karena salah satu project PhD saya itu adalah untuk menghasilkan
bioproduk yang dia itu harusnya itu natural products. Jadi dia itu harus memiliki produk ini harus memiliki nilai jual yang tinggi dan dia harus bisa mensubstitusikan produk serupa yang ada di lapangan tapi hasil dari proses kimia gitu. Nah, waktu itu saya berpikir kayak apa ya produk apa gitu yang kita pakai sehari-hari dari proses kimia yang dia itu sebenarnya nggak bagus buat lingkungan atau nggak bagus buat alam gitu. Akhirnya saya menemukan bahwa selama ini saya yakin pasti Bu Meita maupun mahasiswa mungkin sekarang nih ada yang memakai jeans atau denim atau bahkan baju berwarna biru gitu kan. Nah, pigmen biru yang merupakan salah satu pigmen paling langka yang ada di alam. Jadi kalau kita lihat bunga berwarna biru itu juga jarang ya. Rata-rata itu kan daun berwarna hijau atau mungkin daun itu kalau musim kemarau atau kalau di sini musim sebenarnya fall atau musim gugur itu warnanya mungkin kuning-kuningan, merah gitu ya. Tapi kan daun berwarna biru itu jarang ya. Hewan-hewan berwarna biru juga jarang. Paling kupu-kupu ada sedikit yang berwarna biru seperti. Jadi pigmen biru ini merupakan pigmen yang sangat jarang yang ada di alam, tapi dipakai di industri itu membutuhkan sangat banyak gitu. Dari mulai celana jeans itu yang identik warnanya biru, jeans berwarna hitam tuh kayaknya gimana gitu ya, pasti jeans warnanya biru kan. Lalu juga banyak orang yang menyukai warna biru buat permen, buat makanan, industri makanan, minuman juga atau bahkan kosmetik itu warna biru juga populer gitu ya. Dan somehow 90% dari dari textile atau dari fashion yang kita pakai itu menggunakan synthetic dye dari fossil fuel atau dari minyak mentah. Dan proses untuk menghasilkan synthetic pigment atau khususnya untuk berwarna biru ini itu sangat sangat merusak lingkungan bisa dibilang. Karena mereka itu menggunakan high temperature atau temperatur tinggi, lalu pressure yang tinggi juga, dan di pusat-pusat pembuatan denim atau jeans di dunia, contohnya di salah satu di kota di Cina dan kota di India yang merupakan istilahnya itu salah satu kota di India dan Cina ini sebagai ibu kotanya denim dunia gitu. Karena 70% denim atau jeans itu diproduksi di Cina dan India. Dan di sana kampung-kampung di sana itu sudah tidak bisa air yang ada di kampung-kampung tersebut seperti danau, sungai itu sudah terkontaminasi dengan warna biru hasil dari pengaplikasian sintetik pigmen ini ke pakaian-pakaian tersebut. Jadi merusak lingkungan banget deh si pigmen biru ini. Karena dia terbuat dari minyak mentah seperti itu. Dan solusinya adalah bagaimana nih kita mencari alternatif pigmen warna biru yang lebih environmental friendly lah atau lebih ramah lingkungan dan proses buat menghasilkannya pun juga ramah lingkungan. Nggak cuma warna birunya tapi juga proses untuk menghasilkan warna biru ini ramah lingkungan. Oleh karena itu kita balik lagi ke literatur kuno. Ternyata ditemukan bahwa dari zaman Mesir kuno, sebenarnya dari zaman Mesopotamia itu banyak lukisan-lukisan berwarna biru yang atau juga banyak pakaian-pakaian zaman kuno Mesir kuno contohnya itu yang berwarna biru dan dia mengekstrak warna biru itu dari bunga yang bernama indigo vera atau indigo vera flower. Dan dia memiliki indigo vera ini memiliki kantung di selnya ya di vakuolanya itu dia bisa menyimpan zat bernama indigo yang berwarna biru. Ini struktur indigo, jadi dia itu rata-rata senyawa kimia yang memiliki struktur simetri atau mirror kayak gini itu bisa menghasilkan warna ya kalau misalnya kita lihat. Nah ini dia strukturnya tuh kayak mirror ya kayak apa ya kayak simetri lah kayak gitu. Dan ini indigo ini jalur biosintesisnya itu dari amino acid L-tryptophan. Namun dengan perkembangannya revolusi industri, sekarang terkenal banget nih disebut dengan fast fashion atau fast textile, di mana fashion trend itu sangat cepat berkembang dan orang tuh jadi lebih mudah membeli produk-produk fashion tapi sekali pakai gitu. Pengennya kayak besok trennya ganti, beli lagi yang baru. Besok trennya ganti, beli lagi yang baru. Jadinya banyak banget pakaian-pakaian atau fashion yang terbuang percuma seperti itu. Padahal fashion industry atau textile industry itu merupakan salah satu
industri yang paling merusak lingkungan karena dari mulai tadi penggunaan pigmennya, lalu penggunaan zat-zat kimia lainnya dan limbahnya juga sangat toksik ya. Dulu pernah waktu zaman saya ada PKM, teman angkatan saya mencoba buat mengidentifikasi masalah di Ranca Ekek, seingat saya ya, tentang polusi dari industri tekstil. Nah, itu limbah warnanya itu yang mengotori lahan pertanian dan juga irigasi di daerah Ranca Ekek seperti itu. Dan itu sudah merusak banget nih sebenarnya si industri tekstil ini. Dan karena perkembangan pesat dari fast fashion tersebut, maka penggunaan natural pigment atau pigment yang alam, yang natural dari alam itu jadi tidak bisa berkompetisi dengan pigmen-pigmen yang secara sintesis dibuat di pabrik. Karena pada akhirnya, bayangin aja kita masa harus menanam indigo vera berapa hektar misalnya, lalu kita bisa mengekstrak sedikit dari pigmen dari indigo vera tersebut, kan sangat tidak efisien. Sedangkan di pabrik orang dapat mensintesis pewarna biru dengan sangat cepat dalam hitungan, dalam level ton misalnya, ton per jam atau mungkin ton per hari, sedangkan indigo vera aja butuh waktu buat numbuhkan dulu, lalu belum diekstraknya, dan ekstraknya itu dari 1 ton atau dari 1 kilo indigo vera mungkin hanya beberapa gram indigo pigmen yang bisa dihasilkan. Jadi sangat tidak efisien, tidak bisa berkompetisi lah antara pigmen yang dari alam versus pigmen yang hasil sintesis. Jadi udah banyak sebenarnya beberapa grup saintis yang mencoba buat memproduksi indigo, persis dari indigo vera, di bakteri, contohnya sini di E. coli, ini publishing di tahun 2018 di Nature Chemical Biology. Mereka mencoba buat mensintesis indigo dari tanaman lain yang disebut Polygnum tinctorium. Mereka menggunakan plasmid, simple aja, ngambil gennya dari Polygonum tinctorium, nama gennya itu adalah UGT. Dia akan merubah tryptophan menjadi indoksil, lalu indikan, dan indikan menjadi indigo. Dia menggunakan E. coli sebagai hostnya, saintis ini, lalu menghasilkan indigo. Dan untuk menghasilkan indigo ini, mereka tetap harus mensuplai tryptophan ke dalam E. coli-nya sebesar 1,4 gram per sebesar sekitaran 1 gram tryptophan untuk menghasilkan 1,4 gram indigo. Tapi walaupun sebenarnya dulu hasil dari riset ini lumayan menjanjikan, namun saat kita lihat bahwa ternyata untuk menghasilkan indigo pun mereka harus pertama mensuplai menggunakan tryptophan. Kalau kalian cek, tryptophan itu sebenarnya harganya itu lumayan mahal, karena tryptophan itu juga merupakan salah satu nutrisi bagi manusia ya. Jadi di sini ada food versus pigment gitulah. Jadi ada tryptophan sebagai makanan, tryptophan sebagai zat buat ngasilin pigmen misalnya. Jadi ada kompetisi nih. Nah, di sini mulai terlihat kalau ini tuh nggak menarik secara komersial gitu kan. Kenapa harus tetap dipakai tryptophan? Kenapa nggak cuma pakai glukos aja? Karena pada akhirnya semua produk dari fermentasi itu paling menjanjikan kalau kita kita hanya membutuhkan satu jenis substrat. Contohnya glukos. Karena glukos kan murah ya bisa dibilang. Sedangkan tryptophan ini mahal. Lalu sudah disuplai dengan tryptophan pun hasil indigonya masih sangat rendah, yaitu 1,4 gram per liter indigo. Yang mana ini jauh dibanding dengan produksi sintetik pigmen yang bisa menghasilkan ton atau kilogram dalam sekali run sintesis mereka gitu ya. Walaupun sebenarnya tetap ini menjanjikan riset ini menjanjikan kita untuk kita bisa kayak semacam membuka peluang lah untuk kita menggunakan synthetic biology untuk menghasilkan pigmen dari bakteri seperti itu. Satu hal yang perlu di-highlight di sini adalah penggunaan tryptophan tadi. Karena pada akhirnya jika kita melihat jalur biosintesis tryptophan di dalam E. coli, itu sangat kompleks sebenarnya. Di sini ada salah satu contoh paper juga yang mencoba buat menghasilkan tryptophan. Dia mencoba buat mengimprove tryptophan production dengan genetic manipulation, intinya sih tentang synthetic biology ya, untuk menghasilkan tryptophan lebih banyak. Dan mereka telah mengengineer sekitar 8 gen yang
bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi triptofan sebesar 2,7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan native dari atau wild type dari si E. coli tersebut. Dan pada akhirnya mereka hanya bisa meningkatkan produksinya sebatas 1,7 gram per liter triptofan setelah 48 jam fermentasi di flask atau di botol culture. Dan ini tetap rendah ya, nggak beda jauh lah dari yang sebelumnya. Mereka kan yang sebelumnya itu mencoba menggunakan 1,4 gram per liter triptofan yang disuplementasi ke dalam media tumbuh. Sedangkan ini mereka mencoba buat dari glukos langsung, di sini dari glukos langsung menghasilkan triptofan, tapi juga cuma 1,71 gram per liter. Jadi nggak terlalu besar lah perbedaan triptofan yang masih jauh dibandingkan dengan sintetik pigmen yang tadi yang dihasilkan dari proses kimiawi seperti itu. Nah, oleh karena itu balik lagi ke project PhD saya, kita butuh alternatif nih selain triptofan sebagai building block untuk bikin pigmen warna biru. Oleh karena itu kita mencoba melirik pigmen lain. Ada nggak sih senyawa kimia lain selain indigo yang dari triptofan, tapi dia juga bisa menghasilkan warna biru yang terang gitu. Nah, kita menemukan paper di tahun 2007, paper yang publish pada tahun 2007 tentang Streptomyces lavandulae. Di sini mereka mengkarakterisasi bahwa Streptomyces lavandulae itu memiliki gen di dalam genomnya yang silent. Silent ini maksudnya itu adalah dalam kondisi yang normal, kayak misalnya temperatur 30 derajat, medianya media tumbuh LB, misalnya pakainya LB medium, tanpa adanya cekaman atau tanpa adanya induksi, maka Streptomyces lavandulae ini gen ini silent, tidak aktif gitu. Makanya bisa dilihat di sini Streptomyces lavandulae ini warnanya putih aja, nggak berwarna biru ya. Tapi mereka mengidentifikasi ada gen berwarna biru yang disebut dengan BPSA atau Blue Pigment Synthase A, yang bisa merubah dua molekul L-glutamin, amino asid L-glutamin, menjadi komponen yang disebut dengan indigodyne. Dan indigodyne ini bisa berpendar atau menghasilkan warna biru yang gelap gitu, dark blue bisa dibilang seperti itu. Nah, kita coba mengaplikasikan atau mengcloning BPSA gene ini ke bakteri yang saya pakai di lab, yaitu adalah Corynebacterium glutamicum. Karena pertama, Corynebacterium glutamicum itu terkenal dapat menghasilkan glutamat secara ratusan gram per liter, bisa sampai 200 gram per liter dalam sekali fermentasi gitu. Dan glutamat ini merupakan precursor dari glutamin. Glutamin merupakan precursor dari indigodyne. Jadi dekat nih, kalau kita pakai si glutamicum, mungkin kita bisa menghasilkan indigodyne dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Dan salah satu hal kenapa kita nggak pakai Streptomyces lavandulae, langsung aja kita pakai Streptomyces-nya. Pertama, nggak cuma karena BPSA-nya itu silent di Streptomyces, tapi yang kedua adalah Streptomyces itu merupakan bakteri yang menghasilkan hifa ya, jadi kayak jamur gitu. Dia memiliki, jadi kalau di fermentor, dia itu menghasilkan kayak rambut-rambut gitu. Jadi nggak menarik secara proses industri, susah buat buat di handle gitu, karena dia itu menghasilkan rambut-rambut yang seperti jamur kayak gitu. Jadi kita lebih prefer pakai bakteri yang proven sudah dipakai di industri. Salah satunya adalah Corynebacterium glutamicum. Nah, di sini kita lihat kalau setelah kita transform atau mengcloning, pertama kita mengcloning dulu gen BPSA dari Streptomyces lavandulae, kita ambil, kita pakai PCR, lalu kita cut gennya pakai restriction enzyme, lalu kita cloning ke plasmid shuttle factor yang dipakai buat E. coli dan juga si glutamicum, lalu kita transform. Di sini bisa dilihat bahwa wild type si glutamicum itu berwarna kuning, dan ini kita pakai TEM ya, transmission electron microscope. Di wild type si glutamicum itu kita melihat bentuknya itu sebenarnya lonjong, karena harusnya dia tuh mirip basil ya. Jadi si glutamicum itu bentuknya semacam bacillus gitu, bentuknya basil, dan dia ada rongga-rongganya di dalam selnya, putih-putih ini tuh rongga-rongga dalam selnya. Sedangkan BPSA expressing si glutamicum yang sudah kita masukkan gen BPSA ke dalamnya dengan plasmid tadi, bantuan plasmid,
dia berubah menjadi bulat, lebih ke bulat, dan kita lihat di sini dia lebih seolah-olah kayak sesak gitu di dalam tubuhnya tuh kayak sesak gitu. Nah, sesaknya itu merupakan dan dia berubah menjadi warna biru ya, fenotipnya berubah menjadi warna biru, dan ini menandakan bahwa berhasilnya kita mengekspresikan gen BPSA di si glutamikum sehingga si glutamikum bisa menghasilkan indigodine dan dia berubah menjadi warnanya biru gelap atau lebih ke hitam. Dan setelah kita lihat di bawah mikroskop elektron, kita bisa lihat di sini bahwa si indigodine ini membentuk suatu kristal di dalam sel, dan dia itu saking tajamnya kristal itu terkadang dia bisa menembus sel dan keluar. Nah, ini adalah sebenarnya adalah beberapa indigodan yang keluar dari sel, karena kalau kita lebih zoom lagi sebenarnya indigodan itu lebih kayak kristal, jadi tajam gitu ujung-ujungnya. Dan ini bisa dibilang ini ngebunuh selnya gitu. Jadi pada akhirnya memang dalam proses buat memproduksi indigodan ini kita harus nggak bisa menggunakan promoter yang sangat strong. Jadi kita di sini kita menggunakan tag promoter ya dengan induksi IPTG, karena kita pernah coba dengan promoter yang konstitutif, atau konstitutif itu artinya promoter yang selalu aktif, mau itu di fase lag phase, eksponensial sampai stasioner dia selalu aktif. Sedangkan kalau tag promoter ini kita pakai IPTG, jadi kita akan mengaktifkan ekspresi gennya di fase stasioner awal dia. Jadi sebelum selnya masuk ke stasioner gitu, kita di logaritmik akhir sebelum stasioner atau di stasioner awal kita baru induksi dengan IPTG. Dengan begitu kita akan mendapatkan sel yang sehat di awal, lalu kita paksa dia buat menghasilkan indigodine. Kalau kita pakai yang konstitutif dari awal pun dia udah hasilin indigodine, dan karena indigodine itu toksik yang tadi saya bilang dia membentuk kristal, maka kita selnya nggak mau tumbuh nanti. Setelah lag phase tiba-tiba dia langsung mati gitu, banyak dari sel yang mati. Jadi produksinya nggak setinggi kalau kita menggunakan inducible promoter. Lalu lanjut, setelah kita mendapatkan sel si glutamikum yang bisa menghasilkan indigodine, mohon maaf ada yang lewat nih, anak-anak jadinya agak berisik. Tadi setelah kita mendapatkan sel sel si glutamikum yang bisa menghasilkan indigodine, saya menamakan sel tersebut biru 1 dengan bahasa Indonesia karena ini proyek saya, jadi saya coba menggunakan bahasa Indonesia. Biru 1 ini merupakan sel si glutamikum yang telah diekspresikan dengan gen BPSA yang telah kita sisipkan dengan gen BPSA. Di sini ada promoternya itu P-tag, dan di sini ada lag I sebagai represornya. Jadi tanpa ada induksi dari IPTG, maka tidak akan ada ekspresi dari BPSA. Nah, lalu kita mencoba buat meningkatkan produksi indigodine-nya. Kalau kita lihat dari jalur metabolismenya, indigodine itu dihasilkan dari L-glutamin atau LGLN di sini, lalu L-glutamin itu dari L-glutamat, L-glutamat itu dari alfa-ketoglutarate. Dan kita tahu alfa-ketoglutarate itu merupakan salah satu senyawa dalam siklus Krebs atau TCA cycle. Oleh karenanya saya mulai cek gen apa yang responsibel buat meningkatkan produksi glutamin dan glutamat. Dan di sini kita menemukan bahwa GLNA atau GLNA dan GDH ini merupakan dua gen yang responsibel atau bertanggung jawab untuk merubah alfa ketoglutarate menjadi glutamat, lalu glutamat menjadi glutamin. Lalu kita mengekspresikan dua gen ini, bisa lihat di sini kita mengekspresikan dua gen dan kita meningkatkan produksinya lebih dari 2 kali lipat, atau sekarang kita bisa memproduksi indigodine lebih dari 16 gram per liter. Dan satu gen lagi yang lupa saya tadi mention yaitu adalah ODHI. Nah, di sini makanya kenapa saya tadi ngebahas tentang regulasi, ada hal menarik di sini yaitu adalah di si glutamikum, alfa ketoglutarate itu harusnya itu dikonversi menjadi suksinat karena dia itu kan harus berputar ya. TCA cycle itu kan kalau tidak berputar maka tidak bisa dia tidak menjadi siklus lagi tapi akan berhenti di situ kan. Maka akan padahal TCA cycle itu sangat penting dalam proses untuk menghasilkan energi ya. Kita tahu ada NADH dihasilkan di situ, ada NADPH dihasilkan di situ juga. Jadi ODHI ini yang bertanggung jawab untuk merubah alfa ketoglutarate menjadi suksinat itu memiliki regulasi feedback regulation. Feedback regulation di sini maksudnya adalah jika terlalu strong
atau di awal-awal pertumbuhan, dia akan di-repress oleh enzim lain yang bernama ODHI di sini, ODHI atau ODHI lah, ODHI di sini. Nah, dengan overexpress ODHI, maka kita dapat merepress ODHA di sini. Lalu dengan merepress ODHA di sini, kita bisa mengurangi konversi alfa ketoglutarat ke suksinat. Maka akan terjadi akumulasi alfa ketoglutarat. Dengan adanya akumulasi alfa ketoglutarat, kita bisa apa ya disebutnya, meredireksi jalur metabolisme dari alfa ketoglutarat bukan ke suksinat tapi ke glutamat, lalu ke L-glutamin dan ke indigodain. Dengan mengekspresikan 3 gen LGLNA, GDH, dan ODHI ini, maka kita mendapatkan strain terbaik, yaitu yang bisa menghasilkan 16 gram per liter indigodain dari flash cultivation. Ini contoh dari flash cultivation-nya berwarna biru pekat, hampir kehitaman. Lalu kita masuk, tadi kan dari flash, sekarang kita memakai fermenter atau bioreaktor. Dari bioreaktor ini, kita menggunakan bioreaktor sekitar 5 liter bioreaktor di lab. Kita punya bioreaktor dari mulai yang 2 liter, 5 liter, sampai yang terbesar itu yang pilot plant, itu sekitar 300 sampai 500 liter bioreaktor. Itu dipakai buat industri biasanya. Dan saya biasa pakai yang 5 liter, dari bioreaktor kita bisa meningkatkan lagi produksi dari indigodain itu sebesar lebih dari hampir 50 gram per liter dari indigodain. Diproduksi dari fat batch fermentation. Ini modenya fat batch. Fat batch di sini artinya adalah di awal itu volume dari fermenternya itu cuma 3 liter, udah termasuk medianya dan bakterinya, lalu kita tambahin glukos sedikit-sedikit, sampai volume dari fermenternya itu 5 liter. Nah, itu disebutnya dengan fat batch mode. Mode fermentasinya adalah fat batch. Dan jika kita compare dengan beberapa literatur di luar sana yang juga beberapa grup di Amerika maupun di Cina, mereka coba buat menghasilkan indigodain dengan berbagai macam microbial host. Contohnya ada yang pakai E. coli, ada yang pakai Saccharomyces cerevisiae atau yeast, ada yang pakai Pseudomonas putida, ada juga yang pakai yeast fungi di sini, Toroloida di sini fungi. Mereka bisa menghasilkan kurang dari 30 gram per liter, dan si glutamicum kita ini merupakan strain yang so far adalah yang terbaik yang bisa menghasilkan indigodain hampir 50 gram per liter, dengan productivity juga yang paling tinggi hampir 1 gram per liter per hour. Nah, oleh karena itu kita coba nih, karena kita coba nih buat benar-benar mengaplikasikan synthetic biology ini ke kehidupan nyata gitu, ke sehari-hari. Tadi kan hanya menghasilkan indigodain, tapi selama ini paper-paper sebelumnya dari mulai tahun 2015 ini sampai 2019 kemarin ini selalu menteorikan bahwa indigodain ini bisa loh sebagai alternatif pigmen buat industri fashion atau buat pewarna pakaian gitu. Tapi tidak ada satupun dari mereka dari tahun 2015 sampai 2019 ini yang benar-benar mengaplikasikan indigodain untuk sebagai pewarna pakaian gitu. Oleh karenanya kita tertantang nih, karena kita bisa menghasilkan indigodain paling tinggi, coba aja sekalian kita cek apakah benar indigodain hasil dari fermentasi kita di fermenter tadi bisa nggak sih diaplikasikan buat pewarna pakaian gitu. Oleh karenanya saya beli semacam kayak selendang gitu ya, scarf warna putih, dan saya ambil bakteri dari fermentasi indigodain sebelumnya dari 5 liter fermenter itu, lalu kita aplikasikan, kita ekstrak dengan cara kita kasih senyawa pelarut buat indigodain, solvent gitu, lalu kita campurkan langsung solvent tersebut yang berwarna biru pekat hasil dari fermentasi indigodain ke selendang berwarna putih, lalu kita cuci 3 kali dan kita keringkan juga selama 3 kali. Jadi kita pakai 3 kali proses cuci dan keringkan, cuci keringkan sampai 3 kali gitu. Pakai deterjen juga, dan amazingnya warnanya tetap di sana. Warnanya nggak luntur gitu. Mungkin di awal dia luntur sekali habis itu, tapi tetap retain atau tetap bertahan di selendang tersebut. Dan kita masukkan itu sebagai sebagai kayak proof kalau indigodain ini beneran bisa menjadi alternatif
natural pigment dibanding indigo yang tadi dari tryptophan, untuk mengganti atau sebagai alternatif natural pigment dibandingkan kalau kita pakai pigmen sintetik yang merusak lingkungan seperti itu. Nah, sehabis kita mempublikasikan paper ini, penelitian ini di tahun 2021, kita banyak banget mendapatkan email, saya dan profesor saya sebagai corresponding author, banyak banget mendapatkan email dari berbagai macam industri di Amerika, dan juga dari Korea, dan juga dari Italia. Mereka tertarik buat kolaborasi nih, karena menurut mereka ini merupakan salah satu apa ya, kayak masa depan gitu. Kita pengen nih benar-benar merubah industri fashion yang sangat toksik atau yang sangat merusak lingkungan ke industri fashion yang lebih sustainable gitu, yang lebih eco-friendly. Dan pada akhirnya setelah menerima berbagai macam email dan kita berdiskusi, kita akan menjual teknologi ini ke startup bioteknologi di Korea namanya Cutis Bio, dan mereka kerjasama dengan Chanel, perusahaan fashion Prancis, mungkin pada tahu juga ya, untuk menghasilkan fashion lines menggunakan, salah satunya menggunakan indigo dye sebagai pewarna pakaian mereka. Dan semenjak COVID-19 sebenarnya banyak startup-startup di dunia, di Inggris maupun di Amerika yang juga berusaha untuk menghasilkan pewarna atau pigmen-pigmen lain. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada juga yang berwarna biru seperti indigo dan itu. Salah satu contohnya adalah perusahaan Ginkgo Bioworks dan WE dari California, dari Amerika. Lalu ada juga Colorifix yang ini juga mencoba buat mengkontak saya sebelumnya. Mereka dari Inggris, dari UK. Mereka juga menghasilkan warna macam-macam dari mulai merah, kuning, tapi semuanya itu dari bakteri, dari mengaplikasikan synthetic biology gitu. Mungkin itu dulu untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke genome engineering dan beberapa contoh aplikasi genome engineering di biologi sintetik yang akan saya bahas minggu depan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak paparannya Kak Givari. Ya. Ini saya bilang Bapak, tapi semua manggilnya Kak ya kalau. Baiklah. Menarik banget tadi dari pertama tentang micin gitu ya. Ya itu Iya. dulu perbincangan panjang bahwa micin itu dibuatnya juga udah tidak ada yang sintetik kan. Kalau sekarang levelnya itu si micin itu dipersalahkan seperti misalkan pewarna sintetik atau gula sintetik tuh sekarang lupa yang rasanya agak pahit dan jadi bikin haus itu. Aspartam ya. Aspartam ya, nah Ya. ya dipersalahkan seperti itu padahal micin itu dia produk asli Natural, kalau iya. fermentasi begitu ya, makanya makanan Iya, di betul. Jepang begitu, ya mungkin di Korea juga begitu, kalau makanan fermentasi jauh lebih gurih ya, karena banyak sih ininya gitu ya, glutamatnya. Nah, kemudian barusan berujung sampai di indigo dye, habis itu dibeli oleh Cutis Bio dan sekarang bekerja sama dengan Channel gitu ya, keren sekali ini. Udah real teknologinya digunakan di industri gitu, jadi bukan hanya masih merancang ini itu. Silahkan pertanyaan dari hadirin. Ini ada Maya, ini Bu Maya bukan? Atau ada mahasiswa namanya Maya? Halo. Oke, ya silahkan pertanyaan atau komentar boleh. Sekarang juga kita ada yang mau ikut lomba nih, ada 2 tim kalau nggak salah. Tadi udah ada Bilkis, satu lagi saya lupa timnya siapa. Bilkis, satu lagi timnya siapa selain tim kamu? Halo ya Bu, maaf tidak terdengar. Apa Bu? Yang mau ikut lomba selain timnya Bilkis kan katanya ada 2 tim, satu lagi timnya Oh, siapa? timnya Hakim Bu. Ini Sinbio itu. Yang ya iGEM Indonesia itu ya yang di Oh, yang aja. Kebetulan saya salah satu advisernya juga, jadi mungkin akan menjadi juri di sana juga. Nah tuh. Boleh Oke. jika ada pertanyaan.
Mau tanya boleh? Boleh. Tapi nggak ke materinya. Penasaran aja Kak, itu dijualnya berapa ya biasanya kalau ke perusahaan gitu? Kepo. Ini sebenarnya jujurnya sebenarnya dulu sempat ada apa ya? Sempat ada inilah clash gitu sebenarnya saya dan supervisor karena waktu itu eh, eh, cerita awalnya Indigo dan ini sebenarnya benar-benar idenya itu dari saya sebenarnya. Idenya itu benar-benar dari saya karena pada akhirnya profesor atau PhD advisor itu hanya membebaskan saya untuk mencari topik buat penelitian gitu kan. Lalu dia ngelihat kalau indigoren ini kok cuma satu gen, ya kan ya hanya BPSA tadi kan, dan mudah banget seolah-olah kayak kok mudah banget ngasilin blue pigment gitu dari glutamin langsung ngasilin indigodan gitu dan kebetulan banget kita punya si glutamicum. Nah tadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya ya ini merupakan salah satu juga ini nih salah satu juga strength kenapa kita pakai si glutamicum. Oh, di sini. Nah, studi saya ini dimulai tahun 2020 sebenarnya dan kita publish tahun 2021. Jadi nggak lama sebenarnya buat ngasilin ini. Kemarin hanya butuh setahun setengah lebih dari setahun sebenarnya. Dan sebenarnya studi tentang indigo ini sudah dimulai tahun 2015. Tapi kok somehow nggak ada satupun yang memakai si glutamicum. Padahal sangat jelas kalau si glutamicum itu merupakan host yang sangat potensial buat menghasilkan indigodan. Karena dilihat dari jalur metabolisme indigodan, kalau dia itu dari L-glutamat atau dari L-glutamin kan ya. Tapi somehow mereka itu pakainya malah E. coli, pakai yeast gitu. Nah, saya baru tahu pas saya kemarin tahun lalu tuh sempat konferensi ke Amerika, ke San Francisco, di sana ketemu berbagai macam pioneer lah atau orang-orang penting di dunia synthetic biology. Ternyata si glutamicum itu nggak terkenal atau bahkan banyak yang nggak tahu tentang si glutamicum di Amerika maupun di Eropa gitu. Mereka cuma tahunya E. coli, yeast, sama beberapa jenis bakteri yang lain gitu. Ternyata memang di setiap negara itu mereka punya spesifik pet atau hewan peliharaan tuh mereka beda-beda gitu setiap negara. Mereka tuh punya hewan peliharaan beda-beda. Nah, oleh karenanya kita mau pakai hasil glutamicum dan kita masukkan hasil yang paling bagus. Namun karena cuma satu gen, jadi profesor saya awalnya semacam kayak apa? Underestimate gitu. Ini bagus nggak sih penelitiannya? Takutnya nanti nggak bisa, takutnya ntar publishnya di paper yang nggak bagus gitu. Karena kok kayaknya gampang banget gitu. Padahal ternyata ya nggak gampang-gampang banget. Banyak juga ternyata proses-proses buat ngasilin indigo dan itu nggak semudah terlihatnya gitu ya. Banyak juga failure-nya sebenarnya, tapi nggak saya tampilkan di sini. Dan akhirnya kita jual dengan harga hanya sekitar 50 juta atau 60 juta rupiah gitu patennya tanpa menggunakan kita menjual teknologinya sekitar 60 juta rupiah untuk teknologi ini tanpa menggunakan paten. Jadi kita nggak menjual paten. Kita sampai sekarang nggak punya paten buat indigo dan ini di Sigutamicum. Karena waktu itu profesor saya underestimate. Dia ngerasa katanya kayaknya nggak akan terkenal gitu. Yaudahlah yang penting publish, habis itu yaudah kamu lanjut kerjain yang lain gitu kan. Ternyata kaget setelah publish banyak banget email masuk dari berbagai dunia ke saya dan juga ke beliau menanyakan bahwa ini dijual nggak, teknologinya udah ada patennya belum gitu. Nah kita nggak punya paten karena pada akhirnya paten itu sebenarnya harusnya di apa ya di apply dulu atau didaftarkan dulu sebelum paper itu publish. Jadi kalau paper sudah publish itu sudah agak terlambat buat apply patent. Jadi kita udah nggak punya patent, tapi ada orang mau beli, jadi dijual murah. Sedangkan kalau kita punya paten, kita bisa menjualnya itu 10 sampai 100 kali lipat dari harga jual yang kemarin. Jadi bisa dibilang saya harusnya dapat sekitar 500 juta atau bahkan 5 miliar gitu ya buat paten ini. Tapi pada akhirnya kita jual murah karena kita nggak punya paten gitu. Nah, dari situlah kita belajar bahwa nggak boleh meremehkan ide, walaupun saya masih PhD gitu. Nggak boleh meremehkan ide, walaupun kayak misalnya kamu masih S1 gitu ya, atau mungkin ada anak-anak itu, jangan menganggap ide kita itu, walaupun kita itu belum yang berpengalaman, ide kita itu ide yang nggak bagus gitu. Karena pada akhirnya malah ide-ide yang bagus itu keluar eh, dari akal-akal yang masih belum terkontaminasi atau masih bersih gitu loh. Karena kalau semakin tinggi keilmuan, terkadang kita tuh pikiran tuh terlalu kompleks gitu, mikirin ini mikirin itu gitu. Padahal ternyata solusinya tuh di depan mata kita gitu. Nah,
menurut saya salah satu hikmahnya itu adalah terkadang kita memang tidak bisa meremehkan ide seseorang dan kita harus tetap eh, me- merespek atau menghormati gitu setiap ide masing-masing orang itu pasti punya nilai value sendiri-sendiri. Semoga terjawab ya tadi masalah nilai sekitar 50 juta rupiah untuk menjual. Oke Kak, makasih. Sangat insightful, makasih Kak. Oke, ini ada yang udah raise hand juga, Evelyn, dan nanti ada satu pertanyaan di chat. Mungkin bisa Evelyn dulu, silakan Evelyn. Oke, terima kasih. Izin bertanya, Kak. Ini kayaknya tadi saya agak ke-skip juga. Yang bagian tentang penjelasan kalau produksi indigo ini kan di dalam sel, dia bakal istilahnya numpuk, terus baru keluarnya itu karena ada bentuknya dalam bentuk crystals gitu kan. Jadi kayak kinda damaging the cells juga. Jadi tadi kayak keputusan apa yang diambil terhadap kondisi itu? Kayak apakah ya udah let it be aja, selnya slowly at some time bakal mati karena terlalu banyak damage di sana, atau kayak oh justru kita ya udah bikin mereka numpuk di sana terus kayak set at di spine stress tertentu dialisis supaya langsung keluar itu, atau gimana gitu Kak? Oke, jadi bisa dilihat di sini sebenarnya paling gampang itu dilihat dari kurva pertumbuhannya di fermenter ya. Jadi kita sebenarnya udah mencoba pakai dua jenis fermenter, dua jenis promoter. Promoter pertama itu yang inducible promoter, jadi harus pakai IPTG baru dia terekspresi. Lalu juga pakai constitutive promoter, yaitu adalah H36 yang tadi ada paper yang synthetic promoter tadi ya, yang paling kuat itu. Kita coba pakai dua promoter itu. Kalau pakai H36 yang konstitutif, dia dari awal ditransform tumbuh di plate aja tuh udah biru, langsung biru banget. Tapi nanti pas di flash, pas di kultur di flash, tumbuhnya jadi cuman sebentar, kayak dalam 24 jam dia udah nggak tumbuh lagi, langsung mati gitu. Jadi ada kayak maksimum value of indigodyne gitu. Kita cuma bisa dapat maksimum, nggak bisa lebih dari itu. Karena selnya lebih dari itu dia mati, karena terluka lah. Karena terluka dari dalam kan, karena kan tadi kan berbentuk kristal. Jadi dia memecah sel dari dalam. Nah, lalu kita beralih ke inducible promoter. Nah, bisa dilihat dari sini dari kurva pertumbuhan di fermenter yang warna hijau ini adalah DCW atau dry cell weight. Ini kurva growth-nya yang warna hijau. Di sini kita mau memulai buat menginduksi indigolen itu di sini di 18 jam. Jadi saat 18 jam, saat kurvanya itu sudah mulai masuk ke fase logaritmik atau eksponensial, kita mulai menginduksi IPTG atau memberikan IPTG di situ. Makanya bisa dilihat di sini, indigolen itu yang warna biru, itu mulai diproduksinya setelah 18 jam. Sebelum itu tidak ada produksi indigolen gitu. Ini untuk menjaga bahwa selnya itu tumbuh dulu sampai range tertentu, sampai biomass-nya udah lumayan banyak, lalu baru kita induce. Jadi nanti biomass yang tadi sudah tumbuh banyak itu mulai menghasilkan indigodyne. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kita di awal fase pertumbuhan kita menjaga agar pertumbuhannya itu bagus, lalu tiba-tiba di tengah fase pertumbuhan kita switch metabolismenya dari buat growth jadi buat produksi indigodyne. Jadi kita bisa mendapatkan produksi indigodyne yang lebih optimal seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, tadi juga saya mau nanya itu sih sebetulnya apa selnya pecah atau gimana gitu. Ya, selnya pecah akhirnya, Bu. Oke. Nah, ini yang dari chat dulu mungkin ya tadi. Aldi, permisi Pak, saya masih bingung tentang mekanisme represor AKG agar bisa menjadi indigodyne. Apakah bisa dijelaskan kembali? Barusan udah ini sedikit lagi, tapi bolehlah diulangi kembali mungkin. Boleh. Jadinya kita tahu siklus Krebs dari sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, terus sampai oksaloasetat ya. Dan ini tuh siklus ini tidak boleh terputus karena pada akhirnya juga disebutnya siklus Krebs. Jadi dia harus terus berputar seperti itu karena ini siklus yang paling backbone lah, backbone metabolisme untuk menghasilkan energi seperti itu. Tapi kita membutuhkan alfa ketoglutarat nih buat ngasilin L-glutamat. Dengan overekspresi dari GDH ini sebenarnya nggak cukup. Karena apa? Karena GDH ini sebenarnya enzimnya itu reversible. Dia itu enzim reversible, dia itu bisa mengkonversi alfa ketoglutarat ke glutamat dan juga sebaliknya.
Jadi dengan overekspresi GDH aja, sebenarnya itu nggak cukup buat meningkatkan produksi L-glutamat, lalu untuk meningkatkan L-glutamat dan indigodyne. Oleh karenanya kita juga perlu semacam memutus, bukan memutus ya. Jadi ada dua cara sebenarnya. Ini ada failure yang nggak saya ada satu hasil eksperimen yang gagal tapi nggak saya tampilkan di sini, yaitu adalah kita mencoba buat memutus siklus Krebs. Jadi kita potong siklus Krebsnya cuma sampai alfa ketoglutarate dengan cara meng-knock out atau mendelete gen ODHA. ODHA ini yang responsible buat nge konversi alfa ketoglutarate ke suksinat. Nah, namun dengan knock out atau remove si ODH ini, selnya nggak mau hidup langsung. Selnya otomatis dalam waktu 24 jam langsung mati dan dia bentuknya ntar jadi kayak pasir gitu. Kelihatan kalau selnya tuh ada metabolic burden di dalam selnya. Karena pada akhirnya siklus Krebs itu memang tidak boleh diotak-atik secara ekstrim. Karena dia itu backbone, kayak glikolisis lah ya. Glikolisis kan juga backbone buat ngasilin energi ya. Nggak boleh tuh terlalu banyak diotak-atik seperti itu. Oleh karenanya kita cek cara lain, ada nggak cara lain buat sedikit merepresi atau menekan konversi alfa glutarat ke suksinat. Jadi kita kita semacam menjaga agar alfa glutarat itu tidak banyak yang dikonversi ke suksinat. Nah, dari literatur kita menemukan bahwa ODHA itu, enzim ODHA itu memiliki represor, yaitu adalah ODHI. Dengan represor ODHI ini dia akan menginhibit kerjanya ODHA, jadi kayak semacam enzim inhibitor gitu, enzim inhibitor buat merepresi ekspresi dari si ODHA tersebut. Jadi kita memiliki dengan overekspresi ODHI kita menjaga agar terjadi akumulasi dari alfa ketoglutarate, tapi tidak 100% terputus ya, tissue cycle-nya hanya sedikit merepresi gitu. Dengan begitu kita bisa menjaga availability of AKG atau alfa ketoglutarate dan kita bisa merubah alfa ketoglutarate ke L-glutamat. Semoga menjawab pertanyaan ya. Jadi di sini ada regulasi full knockout versus represi gitu. Karena pada akhirnya metabolisme itu tidak bisa sembarangan kita otak-atik sesuai dengan kemauan kita. Karena pada akhirnya ya juga sistem biologi ya, mereka pengennya hidup, mereka nggak pengen sebenarnya buat memproduksi produk yang kita mau gitu. Mereka berevolusi jutaan tahun tuh untuk survival, bukan buat memproduksi produk yang kita sebagai manusia inginkan. Jadi kita harus deal with regulation gitu. Semoga menjawab. Saya ingin bertanya kembali, apakah dengan merepresikan AKG menyusukna itu ada pengaruh ke pertumbuhan dari bakterinya apa tidak ya Pak ya? Seperti lebih lambat atau gimana? Ya, sebenarnya ada. Karena pada akhirnya kita kan tadi mencoba buat merepresi siklus Krebs yang tadi saya bilang merupakan backbone dari buat energi producer atau untuk memproduksi energi ya. Pasti ada efek sampingnya, yaitu adalah growth defect atau growth-nya lebih rendah. Tapi setidaknya kita bisa kita bisa mensubstitusi itu dengan menambahkan beberapa suplemen ke media, misalnya yeast extract atau misalnya yeast extract itu salah satu suplemen yang lumayan magic lah bisa dibilang, karena dengan nambahin yeast extract tuh bisa meningkatkan growth walaupun nggak banyak sih, tapi bisa mensubstitusi growth defect yang dihasilkan dari represi gen ODHA tersebut. Ada trade-off-nya, pasti selalu dalam metabolic engineering atau dalam sintetik biologi itu selalu ada trade-off antara mau sel growth-nya tinggi atau pengen produknya banyak. Tapi pada akhirnya dalam industri kita nggak butuh sel, ya kan? Pada dalam indigoline kita goal utama kita itu bukan memproduksi si glutamikumnya, tapi ingin memproduksi indigodyne-nya. Asalkan bisa mendapatkan indigodyne yang lebih tinggi, walaupun kita harus men-sacrifice sel growth-nya, itu nggak masalah gitu. Karena dengan sel growth yang rendah, sebenarnya itu akan lebih bagus buat nanti di downstream processing. Jadi kita bisa dengan lebih mudah kita bisa separasi sel dengan produk akhir. Itu akan lebih beneficial di akhir. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya.
Ada lagi nih yang udah ngacung, Fajri Iksan. Baik, terima kasih Bu Mei. Sebelumnya perkenan saya sebetulnya bukan eh, apa namanya eh, member kelas ya, saya dari luar karena saya dapat info kemarin dari Pak Givari sendiri bahwa ada kelas kuliah umum yang dibuka untuk umum. Jadi saya sebelumnya mohon izin untuk bergabung Bu Mei Oh dan iya, nggak Pak apa-apa. Saya kira Pak kelas Indiko. ganjil karena saya ngajarnya kelas genap. Saya dari Biokimia Universitas Negeri Padang, Bu. Oh iya, Tapi terima kasih udah ikutan. kebetulan memang saya waktu dulu juga studi di biokimia ITB. Saya di bawah bimbingan Bu Eni Ratnaningsih kebetulan waktu itu juga bermain dengan cloning waktu itu ya. Jadi saya sangat tertarik dengan sintetik biologi ini. Makanya ketika ada info dari Pak Givari kemarin ya, saya sempat dapat lalu saya coba ikut dan mungkin untuk beberapa pertemuan ke depan mohon izin juga untuk ikut lagi di kelas. Lalu untuk pertanyaan saya tertarik dengan ini Pak Givari. Di awal tadi Pak Givari sempat menyinggung, saya agak ke depan sedikit ya tentang tadi sudah banyak bahwa produk-produk dari sintetik biologi ini sebetulnya sudah akrab dengan kita di kehidupan kita sehari-hari gitu. Salah satu yang tadi tersebut adalah tentang biofertilizer ya, saya tadi tentang yang yang uh, bakteri pengikat nitrogen ya. Nah, saya tertarik dengan isu keamanannya Pak Givari. Ini kan berarti kalau untuk biofertilizer berarti hasil sintetik organismenya yang diterapkan di lingkungan gitu ya. Kalau yang tadi riset Pak Givari kan ini adalah kita hanya menjadikan dia sebagai mesin produksi gitu ya, mesin produksi. Lalu hasil produknya yang kita gunakan untuk industri. Nah, kalau biofertilizer, kalau ini saya sementara ya, mohon nanti dikoreksi. Berarti kan hasil sintetik biologi dari mikrobanya yang diterapkan di lapangan. Nah, itu bagaimana dengan isu keamanannya, Pak Givari? Sedangkan kan ketika kita seperti tadi yang sudah Pak Givari jelaskan, bakteri ini tidak dirancang untuk mengikuti kemauan kita. Nah, bisa saja nanti dia berubah di tengah jalan, entah itu menjadi patogen, entah itu menjadi yang lebih berbahaya gitu ya. Justru bisa mengancam kita. Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Apakah ada pembahasan tentang isu keamanannya yang terutama untuk yang diterapkan di lingkungan ya, untuk hasil sintetik yang diterapkan di lingkungan. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Ya, jadi bisa saya tangkap. Jadi pertanyaannya itu lebih ke masalah ini ya, efek samping dari pelepasan organisme atau GMO ya, genetically modified organism di lapangan atau di lingkungan seperti itu. Nah, ini kebetulan saya pernah ketemu dengan ilmuwan yang melakukan ini, yang fertilizer ini, biofertilizer ini. Dia dari MIT, dari Massachusetts Institute of Technology di Amerika, dan dalam presentasinya dia bilang kalau jadi idenya itu sebenarnya adalah kita tahu bahwa ada legumes ya, tanaman kacang-kacangan ya, legumes itu memiliki asosiasi bakteri di akarnya yang dapat memfiksasi nitrogen. Kalau nggak salah namanya Rhizopus atau saya lupa nama jenis fungi atau bakterinya yang bisa memfiksasi nitrogen, tapi dia ini bersimbiosis exclusively hanya tanaman legumes atau tanaman kacang-kacangan. Sedangkan untuk jagung contohnya, kentang itu dia nggak punya bakteri yang bisa memfiksasi nitrogen di akarnya gitu. Jadi kita tetap butuh memberikan pupuk-pupuk kayak NPK gitu kan, yang mana ternyata ketahuan akhir-akhir ini kalau pupuk NPK itu ternyata nggak bagus buat lingkungan, bahkan bisa merusak tanah dalam jangka panjang segala macam. Nah, yang mereka pertama kali lakukan itu adalah mereka mengidentifikasi dulu apakah ada bakteri yang bersimbiosis pada tanaman-tanaman selain kacang-kacangan, contohnya misalnya tadi jagung dan kentang,
walaupun dia nggak bisa memfiksasi nitrogen, tapi asal dia bisa bersimbiosis secara eksklusifly di dua tanaman ini, misalnya tanaman kentang atau tanaman jagung, mereka akan mengisolasi pertama bakteri tersebut, bakteri yang bersimbiosis tersebut, lalu mereka akan masukkan jalur metabolisme atau gen-gen yang bertanggung jawab untuk memfiksasi nitrogen dari si mikroba yang tadi dari tanaman legumes. Jadi mereka kayak mengkloning gen buat memfiksasi nitrogen ke bakteri yang bersimbiosis ke jagung dan kentang. Jadi kayak semacam ditukar gitu bakteri karena ditukar gitu si bakterinya seperti itu. Jadi kayak mereka mengkloning gen-gen yang untuk memfiksasi nitrogen yang tadi dari bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan ke bakteri yang bersimbiosis ke tanaman kentang dan jagung. Oleh karenanya, dengan begini, sekarang bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman jagung dan kentang tersebut dapat memfiksasi nitrogen. Nah, untuk masalah keamanannya, mereka juga memakai beberapa lapis keamanan pertama. Si bakteri ini exclusively hanya bisa hidup di tanaman kentang dan jagung karena dia bersimbiosisnya itu eksklusif di tanaman kentang ataupun jagung. Tanpa tanaman kentang dan jagung, bakteri ini mati. Karena mereka itu punya simbiosis mutualisme gitu antara tanaman kentang yang mensuplai nutrisi buat bakteri tersebut dan bakteri tersebut yang mensuplai nitrogen untuk si tanaman kentang dan jagung. Jadi ada simbiosis di situ. Itu lapis pertama keamanan. Jadi tanpa ada tanaman jagung dan kentang, bakteri tersebut tidak bisa hidup di lingkungan bebas. Itu lapis keamanan pertama. Lalu yang kedua, mereka juga memiliki sistem yang disebut dengan biocontainment atau biocontainment itu bahasa Indonesianya saya kurang tahu apa, tapi intinya mereka itu mencoba membuat sirkuit genetik di mana si bakteri ini tuh nggak bisa hidup lebih lama di lapangan tanpa adanya suplai nutrisi dari si tanaman-tanaman jagung atau kentang tadi gitu. Jadi dia tuh bisa disebutnya bakteri ini tuh memiliki gen yang jadi metabolismenya mereka tuh nggak lengkap, bisa dipahami. Misalnya metabolisme mereka buat mensintesis amino acid itu nggak lengkap gitu. Mereka butuh nutrisi dari luar. Itu adalah nutrisi dari jagung ataupun nutrisi dari kentang, akar tanaman kentang ataupun akar tanaman jagung tersebut. Nah, dengan dua lapis keamanan inilah mereka bisa menjamin bahwa bakteri yang udah di GMO tadi itu nggak akan berbahaya bagi lingkungan, dan kedua nggak akan semacam kayak nggak akan lepas kontrol, dan yang paling penting lagi cara mereka mengkloning dari gen fiksasi nitrogen itu tidak memakai plasmid, tapi mereka langsung memakai genome insertion atau genome engineering. Jadi langsung si gen-gen yang tadi bertanggung jawab untuk memfiksasi nitrogen itu disisipkannya itu nggak melalui plasmid, tapi langsung ke genomnya bakteri yang tadi bersimbiosis dengan tanaman jagung dan kentang. Jadi lebih aman, nggak ada marker selection, nggak ada selection markernya, nggak ada selection untuk antibiotiknya juga, dan dia lebih stabil buat diekspresikan di dalam genom. Jadi ada beberapa lapis keamanannya. Pada akhirnya mereka telah mendapatkan izin dari FDA ataupun izin dari Department of Agriculture-nya Amerika ya, setahu saya. Terima kasih, jelas sekali Pak Givari dan Bu Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Givari. Kalau gitu Kak Givari, kita udah lebih 2 menit dari jam 3, jadi mungkin sampai di sini untuk hari ini. Bila ada pertanyaan yang timbul dari apa yang dipaparkan oleh Kak Givari hari ini, boleh kita sambung pekan depan begitu ya. Silakan disimpan dulu pertanyaannya, nanti kita pekan depan juga ketemu lagi dengan Kak Givari secara online. Nggak ada rencana ke Indonesia nih? Ada, insya Allah tahun depan. Oh, masih lama. Masih awal Januari lah, insya Allah. Oh, kesini ya dong ke SITH. Ya insya Allah Bu. Pengen sih dari kemarin soalnya ada COVID kan, jadi sempat gak bisa pulang 2 tahun. Sempat pulang 2022, tapi akhirnya ya harus balik lagi. Oh iya ya, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya, ini kuliahnya langsung nanti di sini. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Jadi kalau hari ini tadi kita yang awal tuh mungkin review begitu ya, dipadatkan, kemudian ini ke aplikasi yang dilakukan di labnya Kak Givari sendiri. Kita juga udah beberapa kali sih kalau kita
sempat terpikir ke pemecahan si limbahnya itu gitu ya kan ya tadi betul di Ranca Ekek ini ya. Meskipun sekarang sedih juga sih industri tekstil Bandung tuh mati perlahan begitu ya tadi fast fast apa namanya textile fast fashion tapi kita akhirnya tergerus juga nih jadi oleh fashion dari luar negeri jadi para pembeli boleh sebut merek nggak ya? Ya pokoknya chain chain terbesar fashion dari Jepang juga ini di Bandung jadi punya toko besar banget gitu. Kita sangat ya gimana ya? Satu hal dia memajukan perekonomian Ekonomi. mungkin dari retail, tapi kalau fashion kita makin tergerus. Oh ini ada Pak Husna juga, silakan Pak Husna mungkin mau menambahkan. Iya, terima kasih Bu Meta. Ini apa namanya pertama-tama terima kasih nih Kang Givari ya yang sudah sharing gitu ya. Sama Jadi Pak. saya pikir cukup apa namanya insightful gitu ya, terutama experience pengalamannya gitu ya. Ya harapannya sebetulnya nanti mungkin gitu ya dengan potensi terutama kalau saya sih melihat biodiversity ya. Kalau tadi kan sebetulnya yang unik itu adalah yang menarik sebetulnya adalah statement Kang Gifari terkait dengan tiap negara itu punya petnya. Saya juga baru juga gitu ya seperti itu. Jadi ya tampaknya memang ini juga apa namanya penting nih untuk sebetulnya juga tantangan kita mungkin kalau di Indonesia itu Kang Gifari itu udah standarisasi ya, terutama kan SOP, prosedur dan lain sebagainya sehingga sebetulnya apa yang dilakukan terutama dalam walaupun belum sampai jauh ke synthetic biology ya yang advance seperti yang maksud saya synthetic biology yang advance yang tadi disampaikan gitu tapi setidaknya sebetulnya beberapa hal itu sudah bisa dimulai gitu ya dan mungkin juga nanti apa namanya sharing nantinya sebetulnya adalah bagaimana membangun proses standarisasi gitu terutama di laboratorium sehingga kita bisa punya produk-produk riset yang reproducible dan juga repeatable gitu ya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya Bu Mita. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Kalau gitu sampai bertemu lagi pekan depan Kak Gifari dan semuanya. Insya Allah pekan depan kalau nggak salah giliran Pak Husna nanti pekan depan yang akan menjadi moderator. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Gifari, Pak Sama-sama, Husna Bu. dan semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang Gifari, Bu Mita. Ya, nuhun Pak. Mohon saya end ya ininya meetingnya. Makasih Kak.